Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Yosdi Simarmata, saya dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik pembelajaran kita, yaitu produk dan digital marketing. Video pembelajaran ini dibuat guna untuk memenuhi tugas kewirausahaan dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Andus Jumiadi Abdi Winata AKMSI. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian berwirausaha. Nah, pengertian dari berwirausaha yaitu kegiatan usaha yang melibatkan kemampuan untuk melihat kesempatan-kesempatan usaha yang kemudian mengorganisir, mengatur, mengambil risiko, dan mengembangkan usaha yang diciptakan tersebut guna meraih keuntungan. Stokes et al. Berpendapat bahwa kewirausahaan dipandang sebagai bagian fundamental dari kehidupan ekonomi dan sosial modern. Pengusaha mempunyai peran penting dalam masyarakat. Nah, itulah tadi pengertian dari berwirausaha. Selanjutnya ada pengertian dari digital marketing. Pengertian dari digital marketing adalah upaya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau bisnis untuk memasarkan produk mereka melalui internet dan berbagai bentuk media komunikasi digital lainnya. Media komunikasi digital yang dicakup dalam digital marketing meliputi email, website, media sosial, iklan berbasis internet, video, gambar, dan bentuk konten digital lainnya. Nah, dari pengertian digital marketing tersebut, peran digital marketing berguna untuk menghubungkan kedua pihak dalam pemasaran, baik calon konsumen maupun perusahaan. Apabila mereka sudah berhasil menjalin komunikasi, tentu saja kegiatan jual beli produk akan mudah dilakukan. Selanjutnya yaitu pentingnya digital marketing dan manfaatnya. Dalam dunia bisnis, semakin banyak orang yang mengetahui tentang usahamu, maka semakin cepat pula bisnismu memperoleh transaksi. Digital marketing memiliki peran penting dalam menjangkau pasar yang lebih luas melalui metode yang lebih praktis dibandingkan metode pemasaran tradisional. Selain mempermudah perluasan pasar, digital marketing juga dapat membantu sebuah bisnis untuk selalu mendapatkan sistem promosi pasif. Adapun manfaat digital marketing bagi bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjangkau target audiens. Sebagian besar target pelanggan yang kamu incar dapat dijangkau secara online, baik melalui media sosial atau kontak pribadi. Ditambah lagi, saat ini sebagian besar aktivitas juga dapat dilakukan secara online, baik itu dalam lingkup pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan bisnis. Menggunakan saluran digital untuk pemasaran sangat membantu percepatan perkembangan bisnis karena sifatnya yang tidak perlu media fisik seperti brosur, baliho, atau banner. Selain itu, seluruh materi pemasaran dapat disebarkan ke seluruh dunia hanya dengan beberapa klik saja. Adanya outlet untuk menyebarkan materi pemasaran seperti media sosial dan search engines juga menghilangkan keharusan sebuah bisnis untuk menyebarkan brosur atau memasang baliho di era high traffic. Yang ketiga, itu mempermudah evaluasi bisnis. Salah satu keunggulan terbesar digital marketing juga dibandingkan dengan metode konvensional adalah kemudahan dalam mengevaluasi hasil pemasaran. Kamu dapat memonitor secara langsung banyaknya orang yang dijangkau, rata-rata durasi baca tonton konten, dan persentase konversi yang dihasilkan. Dengan adanya data aktual dan akurat, maka kamu dapat mengevaluasi strategi tersebut secara lebih efektif. Yang keempat, yaitu mengurangi biaya pemasaran. Jika dibandingkan dengan metode pemasaran tradisional, budget yang diperlukan untuk digital marketing jauh lebih terjangkau dan efisien. Maka dari itu, 40% ahli pemasaran berpendapat bahwa konten marketing merupakan salah satu komponen terpenting dalam strategi marketing. Yang kelima, yaitu membangun citra bisnis di dunia digital. Sebagian besar perusahaan juga menggunakan digital marketing sebagai sebuah metode untuk membangun karakter dan pesona perusahaan mereka. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memanusiakan sebuah perusahaan agar pelanggan lebih tertarik untuk berinteraksi, yang tentunya dapat meningkatkan loyalitasnya. Selanjutnya yaitu pengertian dari produk. Nah, pengertian dari produk secara umum adalah segala sesuatu yang mampu dihasilkan dari proses produksi berupa barang ataupun jasa yang nantinya bisa diperjualbelikan
di pasar atau segala hal yang bisa ditawarkan di pasar agar bisa dikonsumsi atau digunakan untuk bisa memenuhi keperluan atau kebutuhan konsumen di pasar. Konsumen akan menyukai suatu produk yang mempunyai kualitas, performa yang baik, serta paling inovatif. Sehingga berbagai perusahaan lainnya pun harus mengeluarkan energi yang besar untuk menciptakan produk tersebut agar mampu memenuhi keperluan pasar dan mampu melakukan perbaikan secara terus-menerus kepada konsumennya. Produk terbagi menjadi beberapa jenis. Jenis yang pertama ada produk konsumsi. Nah, produk konsumsi ini pun terbagi menjadi beberapa jenis juga. Yang pertama ada produk kebutuhan sehari-hari, yaitu suatu produk yang dibutuhkan dan akan lebih mudah habis jika digunakan. Yang kedua ada produk belanjaan, adalah produk yang dibelanjakan dengan cara membandingkan suatu produk dengan produk lainnya. Yang ketiga ada produk khusus, adalah produk yang mempunyai suatu karakter tertentu dan mempunyai kesan yang mewah dan juga istimewa. Yang keempat ada unsold goods, adalah suatu produk yang sebelumnya belum diketahui oleh konsumen. Jenis yang kedua yaitu produk industri. Nah, produk industri pun terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama ada bahan baku dan suku cadang. Adalah produk yang diperlukan untuk diolah menjadi produk baru yang memiliki manfaat lebih. Yang kedua ada barang modal. Adalah produk yang mampu membantu atau memudahkan produsen untuk mengelola atau mengembangkan suatu produk matang. Yang ketiga, perlengkapan dan layanan bisnis, adalah produk yang mampu membantu pengelolaan produk matang yang siap dijual. Jenis yang ketiga yaitu produk berdasarkan wujudnya. Nah, produk berdasarkan wujudnya ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama produk barang, adalah seluruh produk yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat, disentuh, diraba, dipindahkan dan juga memiliki perlakuan fisik lainnya. Yang kedua itu produk jasa, adalah seluruh kegiatan yang mampu memberikan manfaat dan juga kepuasan pada para pelanggan, seperti jasa penginapan, jasa konsultasi, jasa rias, jasa pijit, dan lain-lain. Jenis yang keempat yaitu produk berdasarkan daya tahan, dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama barang tidak tahan lama, adalah produk yang memiliki bentuk wujud dan bisa habis bila dikonsumsi atau digunakan selama beberapa kali. Yang kedua ada barang tahan lama, adalah suatu produk yang memiliki bentuk fisik yang bisa tahan lama walaupun digunakan berkali-kali. Jenis yang kelima yaitu tingkatan produk. Tingkatan produk dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu produk utama, adalah produk yang mempunyai manfaat dan bisa dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Yang kedua adalah produk generik, adalah produk yang memiliki fungsi produk paling fundamental sehingga akan sangat bermanfaat bagi para konsumen. Yang ketiga yaitu produk harapan, adalah suatu produk formal yang ditawarkan dengan berbagai macam perlengkapannya, yang mana kondisi barang tersebut bisa diharapkan dan disepakati untuk bisa dibeli. Yang keempat ada produk pelengkap, adalah suatu produk yang memiliki banyak manfaat dan layanan yang mampu meningkatkan rasa puas dan juga bisa dibedakan dengan produk lainnya. Yang kelima adalah produk potensial, adalah suatu jenis tambahan atau perubahan yang mungkin saja bisa dikembangkan pada suatu produk di masa depan. Nah, itulah pengertian dari produk dan jenis-jenis produk. Selanjutnya ada pengertian dari pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan menyeluruh dan terencana yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau institusi dalam melakukan berbagai upaya agar mampu memenuhi permintaan pasar. Tujuannya utamanya yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dengan membuat strategi penjualan. Definisi pemasaran secara lengkap terbagi dua, yaitu sosial dan manajerial. Menurut definisi sosial, pemasaran adalah proses sosial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui menciptakan, menawarkan, dan bertukar produk dan jasa bernilai bebas dengan orang lain. Nah, demikianlah pengertian dari pemasaran. Selanjutnya adalah pengertian dari pemasaran digital. Jika pemasaran menciptakan dan memenuhi permintaan, maka pemasaran digital mendorong penciptaan dan permintaan menggunakan kekuatan internet. Dalam memenuhi permintaan ini dengan cara-cara baru dan inovatif. Internet adalah media interaktif yang memungkinkan terjadinya pertukaran nilai. Internet telah mengubah cara pemasaran dan menciptakan paradigma baru dalam menghubungkan produsen dan konsumen. Bagaimanapun, pemasaran di internet tidak menghapus prinsip-prinsip pemasaran dalam bisnis. Bahkan internet menyediakan lingkungan baru untuk membangunnya. Hubungan kewirausahaan dan digital marketing.
Kewirausahaan sangat erat hubungannya dengan pemasaran, karena pemasaran merupakan bagian dari kewirausahaan. Kewirausahaan berkaitan dengan pemanfaatan peluang yang diikuti keberanian untuk mengambil risiko dan membutuhkan tindakan yang penuh perhitungan dalam melakukan eksekusi terhadap peluang tersebut, dan pengelolaan sumber daya secara kreatif dan inovatif untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan pemasaran digital merupakan ilmu dari seni mengeksplorasi, menciptakan dan memberikan nilai untuk memenuhi kebutuhan target pasar dengan keuntungan menggunakan internet. Jika dilihat dari target, maka kewirausahaan dan pemasaran digital memiliki kesamaan, yaitu memperoleh keuntungan. Kemudian dari segi proses, kewirausahaan dan pemasaran digital memiliki hubungan dan kesamaan. Yang membedakannya adalah kewirausahaan lebih fokus pada sikap wirausaha terhadap kegiatan usaha, dan pemasaran digital lebih fokus pada kegiatan usahanya secara digital. Selanjutnya itu urgensi pemasaran digital. Berdasarkan dari data Internet Watch Stats, bahwa pengguna internet di dunia sudah mencapai 58,78% dari total penduduk di dunia, yaitu sebanyak 4 miliar lebih orang per Juni 2019. 50,7% dari pengguna internet dunia berasal dari benua Asia, yaitu sebanyak 2 miliar orang lebih. Berdasarkan data dari Statista, jika dilihat dari tahun 2009 sampai 2019, Asia mengalami peningkatan pengguna internet yang sangat signifikan setiap tahunnya dibandingkan benua lain, yaitu mulai dari 764,4 juta sampai 2,3 miliar orang. Nah, dari data tersebut dapat dilihat Asia merupakan pengguna internet terbesar di dunia dan kemungkinan akan meningkat setiap tahunnya. Ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi dunia usaha. Dunia usaha harus cepat dan sigap dalam melakukan transformasi usaha, terutama dalam pemasaran dari pemasaran konvensional menjadi pemasaran digital. Apalagi saat ini sudah memasuki era industri 4.0 dan menuju society 5.0 yang menggunakan teknologi digital. Selanjutnya yaitu riset pasar. Riset pasar merupakan kegiatan yang sistematik dan mempunyai tujuan dalam hal pengidentifikasian masalah, pengumpulan data, pengolahan dan penganalisaan data, penyebaran informasi yang bermanfaat untuk membantu manajemen dalam rangka pengambilan keputusan identifikasi dan solusi yang efektif dan efisien di bidang pemasaran perusahaan. Dalam pemasaran digital, menurut Stokes, konsep utama melakukan riset pasar yaitu tingkat penggunaan, data, fokus group, hipotesa, listening lab, observasi, manajemen reputasi, penelitian utama, data kualitatif, data kuantitatif, really simple syndication, komunitas penelitian, metodologi penelitian, ukuran sampel, penelitian sekunder, sentimen, dan statistically signifikan. Pemasaran konten. Dalam pemasaran digital yang akan dipasarkan adalah konten. Konten tersebut berupa informasi dalam bentuk digital mengenai produk atau jasa yang akan dijual. Konten harus dibuat dan dikembangkan dengan kreativitas dan inovasi. Pemasaran konten merupakan teknik pemasaran dalam menciptakan dan mendistribusikan konten yang relevan dan berharga untuk menarik, memperoleh target yang jelas serta mudah dipahami, dengan tujuan mendorong pelanggan agar membeli sehingga menghasilkan keuntungan. Selanjutnya yaitu merancang dan membangun web. Web dalam pemasaran digital dapat dimanfaatkan sebagai katalog, tempat atau rumah informasi dari produk atau jasa yang akan dijual. Sebelum merancang dan membangun web, harus diputuskan penggunaan nama domain untuk alamat web. Domain gratis bisa menggunakan web blog yang disediakan oleh Google, WordPress, dan lain-lain. Domain tersedia dalam bentuk berbayar dan gratis. Untuk domain gratis, biasanya yang diberikan adalah berupa subdomain dan webnya sudah tersedia. Tinggal dipakai dan dipilih tema web yang diinginkan. Selanjutnya, optimasi mesin pencarian. Optimasi mesin pencari atau sering disebut search engine optimization merupakan bagian dari strategi pemasaran digital untuk mengoptimalkan halaman web supaya cepat terdeteksi. Optimasi ini bermanfaat jika halaman web sudah terdeteksi oleh mesin pencari, dan ketika ada yang memasukkan kata kunci sesuai dengan kandungan halaman web, maka alamat dan deskripsi web akan tampil dalam daftar hasil pencarian. Selanjutnya, iklan pencarian. Iklan pencarian merupakan salah satu teknik promosi dalam pemasaran digital. Ketika pengguna melakukan pencarian di mesin pencari, maka hasil pencarian akan menampilkan iklan yang sesuai dengan kata kunci yang telah dimasukkan. Iklan yang berada pada urutan awal dari hasil pencarian adalah iklan berbayar. Jika pihak yang ingin webnya tampil duluan, maka pencari harus memasangkan iklan berbayar di mesin pencari tersebut. Selanjutnya, iklan online.
Iklan online adalah iklan yang dipasang di internet. Ini merupakan salah satu teknik promosi dalam pemasaran digital. Iklan online dapat dipasang di website seperti di koran online, blog, YouTube, website iklan, aplikasi smartphone, dan sebagainya. Kemudian iklan online juga dapat dipasang di email dan media sosial. Bentuk iklan online bisa berupa iklan banner, banner pengantara, pop-ups, iklan floating, iklan wallpaper, dan iklan peta. Pemasaran afiliasi adalah teknik pemasaran digital di mana penerbit mempromosikan usaha melalui iklan di situs web dan mengarahkan ke web usahanya dengan memberikan komisi setiap kali pengunjung mengklik atau mengunjungi web kepada pelanggan yang menghasilkan penjualan. Pemasaran afiliasi dapat digunakan untuk mempromosikan segala jenis situs web. Selanjutnya, pemasaran video. Pemasaran video merupakan salah satu teknik pemasaran digital yang sangat marak saat ini. Video dapat dipasang melalui platform YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada pemasaran media. Sosial pemasaran melalui media sosial merupakan salah satu teknik pemasaran digital. Media sosial saat ini merupakan bagian yang tidak bisa terlepas dari sebagian besar kehidupan masyarakat. Karena manusia adalah makhluk sosial, media sosial menjadi jembatan dalam bersosial dan memenuhi tujuan strategis secara digital. Menurut data dan statistika, media sosial terpopuler adalah Facebook dengan jumlah pengguna 2,4 miliar, kemudian disusul oleh YouTube 2 miliar, WhatsApp 1,6 miliar, Facebook Messenger 1,2 miliar, WeChat 1,2 miliar, dan Instagram 1 miliar. Akhirnya, kesimpulan dari materi kita yaitu pemasaran digital memiliki hubungan yang sangat erat dengan kewirausahaan, memiliki target yang sama yaitu mendapatkan keuntungan. Kemudian, pemasaran digital merupakan bagian dari aktivitas kewirausahaan. Kegiatan pemasaran digital memiliki peluang yang sangat besar dalam dunia usaha karena sudah memasuki era di industri 4.0 dan menuju society 5.0, serta target pasar sudah ditransformasi ke platform digital. Sedangkan tantangan yang harus dihadapi dalam pemasaran digital adalah kesiapan sumber daya manusia dalam memahami dan mengimplementasikan teknologi digital, serta kesiapan perusahaan dalam menyediakan sumber daya keuangan untuk membeli perangkat-perangkat teknologi yang mendukung pemasaran digital. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.